Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Obrolan horor. Masih bersama saya yaitu Rizky Ali dan teman saya Mas Yuk. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video ini untuk menyaksikan kisah dari narasumber. Lagi-lagi kami mendatangkan narasumber dengan kisah yang berbeda. Ya, dari sini kami akan menyembunyikan, ya kan, Privasi. identitas dia, rumahnya dia, siapa dia. Tapi kami tahu, ya kan Mas, kita tahu siapa dia. Dia punya suatu kisah yang berhubungan dengan keluarganya, tapi kisah ini lebih ke privasi, tapi pengen dia berbagi juga. Gimana kisahnya? Di sini akan diceritakan oleh narasumber kita pada hari ini, cerita dari keluarganya, pengalaman pribadi, pengalaman true story, kisah yang sangat tidak diduga-duga pastinya. Kok bisa gitu loh? Nanti akan diceritakan oleh narasumber pada hari ini. Yang pasti tontonlah video ini sampai selesai. Intinya tonton video ini, diresapi ceritanya. Hikmah Dan, apa yang banyak sekali ada. hikmah yang diambil dari cerita pengalaman ini. Itu aja. Oke Bor, langsung aja kita nyalakan obornya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya yang bisa disebut juga santet, Mas. Santet. Ya, santet ataupun teluh Guna-guna. guna-guna. Itu berawal dari tahun 2019 kemarin. Saya tidak merasakan hal-hal yang aneh pada waktu itu. Suatu ketika saya sakit, Mas. Kena demam berdarah, Mas. Dan dirawat di rumah sakit. Di suatu rumah sakit, Mas. Selang 1 hari saya sembuh, gantian bapak saya yang sakit. Bapak saya sakit itu, kalau diagnosanya dokter itu kena penggumpalan darah di otak, Mas. Penggumpalan darah di otak. Setelah bapak saya sembuh, nah ini yang penyakit yang paling aneh atau kejadian yang paling aneh, Mas. Gantian kakak saya yang kena. Kalau yang saya alami sama bapak saya alami itu masih bisa didiagnosa secara medis. Itu berarti dokter masih bisa itu. Masih bisa dinawar. Selang sebulan kakak saya yang kena. Itu sakit di kulitnya, seperti herpes. Sekujur tubuhnya itu nanah, Mas. Nanah semua, kecuali di bagian muka sama telapak kaki dan telapak tangannya. Itu yang enggak kena, Mas. Yang lainnya tuh penuh, Mas ya? Penuh, Mas. Saya kira kan itu penyakit medis juga kan, Mas. Kan bersangkutan dengan kulit kan. Gatal. Ya, mungkin semacam kayak penyakit gatal seperti itu, Mas. Terus saya bawa ke rumah sakit di daerah Solo. Itu pun saya langsung ke
ahli alerginya mas, Spesialisnya alergi. Saya kan ngiranya kan kena alergi setelah makan apa, kemungkinan besar seperti itu. Itu dites mas, tes anti alergi apapun itu, hasilnya nihil semua, negatif, nggak ada yang positif mas, nggak ada yang positif sama sekali. Suatu ketika dokter tersebut cerita ke saya habis pulang dari Semarang mas, ada perkumpulan dokter se-Indonesia tapi bagian Jawa Tengah saja. Nah, ditanyakanlah di situ ke teman-temannya dokter itu. Dan baru kali ini juga semua dokter itu melihat penyakit seperti kakak saya itu. Kalau diagnosa awalnya itu mas, kena penyakit namanya psoriasis. itu semacam memes, sakit semacam Ya kayak herpes tapi agak besar anunya mas, areanya. Seperti itu. Tapi hanya kalau psoriasis itu hanya di sebagian tubuh saja, enggak sekujur tubuh mas. Setelah itu dokter itu sudah hanya memberikan obat dan salep saja untuk obat berjalannya. Begitu saja berkelanjutan. Tapi anehnya kakak saya itu tidak merasakan gatal mas, di sekujur tubuhnya, melihat kondisinya seperti itu. Yang dirasakan itu panas mas, yang dirasakan itu panas di sekujur tubuhnya. Buat mandi pun seger mas, biasa gitu. biasa, seperti orang biasa yang kayak nggak kena penyakit apa-apa mas. Malah seger katanya kakak saya seperti itu kalau dibuat mandi. Tidak terasa perih gitu. Enggak, padahal dilihat mukanya itu harusnya kan perih mas. Kalau kena luka sedikit, kena air aja perih. Nah, lantas saya berpikiran bahwa penyakit itu bukan penyakit medis mas, penyakit non medis seperti kayak kiriman orang. Nggak normal gitu. Nggak normal, nggak sewajarnya penyakit. Akhirnya saya memutuskan dan keluarga saya itu memutuskan untuk mencari orang pintar. Temannya Mas Dedi. Kan mas, Smart people. Smart people. ya orang pintar yang bisa menyembuhkan gitulah mas. Kan kalau orang Jawa kan banyak kan mas kayak gitu. Iya. Di Jawa seperti itu. Terus setelah sekian banyak orang pintar yang saya temui, nggak ada hasil yang signifikan mas. Ya ada perubahan lah intinya, masih sama saja. Iya. Dan akhirnya ketemu satu yang membantu kakak saya sampai sembuh itu mas. Terus di suatu hari kakak saya bertingkah aneh mas, nggak sewajarnya orang, emosian, marah seperti itu. Apa-apa sedikit marah seperti itu mas. Terus akhirnya saya panggil lagi lah orang tua itu tadi. Pas waktu mau menyembuhkan, baru Sambangi, baru masuk rumah, ya kan, duduk di ruang tamu, kakak saya itu kerasukan mas. Saya kaget di situ mas, soalnya nggak biasa melihat orang kerasukan seperti kakak saya itu mas. Nah, disitulah ternyata
semua kejadian yang dialami di keluarga saya itu terungkap, Mas. Memiliki satu garis benang merah. Iya, memiliki satu garis benang merah. Pencerahannya di situ, Mas. Mulai terungkap semua. Dan ternyata kakak saya dan seluruh anggota keluarga saya itu memang dikirimi, Mas, atau disantet itu, Mas. Guna-guna. Ditanyain itu, Mas. Saya antara percaya dan tidak percaya kan, Mas. Itu kakak saya beneran apa yang memang kesurupan beneran? Kan soalnya kan juga nggak pernah lihat, Mas. Waktu itu siapa yang membuat, siapa yang nyuruh membuat atau ngirimin santet itu terungkap, Mas. Makhluk halus yang ada di dalam kakak saya itu cerita semuanya, Mas. Nah, dan ternyata itu berawalnya kenapa kok sampai keluarga saya itu dikirimi seperti itu, Mas. Awal mulanya rumah saya yang saya tempatin itu dulunya mau dibeli, Mas, tanahnya itu sama yang membuat itu tadi, Mas. Dan yang punya rumah itu, yang punya tanah itu tidak memberikan, Mas. Tidak memberikan tanahnya itu untuk dijual ke orang itu. Akan tetapi malah si punya tanah itu dengan gimana ya, Mas ya? Cara basa Jawane, logo-logo Mas ndang tukunen lemahku. Itu ngomong ke bapak saya, Mas. Lah piro lo, Mbak? Wis tukunen 2 juta ya. 2 juta, Mas. Disuruh membeli dengan seharga 2 juta. Itu tahun berapa, Mas? Tahun 1986. 80-an lah pokoknya. 86 kalau nggak 87. Akhirnya dibelilah sama bapak saya. Setelah dibeli, selang beberapa tahun, ibunya si orang yang membuat itu tadi ngomong ke ibu saya, "Olah Bu, bejo sampean. Lah enten apa lho, Mbak? Lah dhisik lemah kuwi tak tuku gak oleh karo sing duwe gak diwehne. Dosa karo jenengane di paringne. Lah gitu kok, Bu, Mbak. Niku nggih sing gadah lemah nggih nawane teng kula nggih." Ibu saya soalnya seperti itu, Mas, jawabnya. Itu pertama. Terus yang kedua, saya juga membeli tanah, Mas. Tanah lagi di belakang rumah saya, Mas. Pas tepat di belakang rumah saya. Soalnya yang punya rumah itu sudah meninggal, Mas. Anaknya itu menjual ke bapak saya. Akan tetapi di situ bapak saya sudah menolak, Mas, untuk membeli. Soalnya tahu bahwa orang yang membuat kakak saya dan keluarga saya sakit itu mau membeli juga, Mas, tanah yang di belakang saya itu. Jajal toh, Mbak, tawarno ning sebelah kuwi. Jare pengen tuku lemah guri kuwi, lemah guri. Mboten, Pak, panjenengan mawon nek. Soalnya ibu riyen pun ngendikan teng kula regine sak menten. Itu pada tahun 2016, Mas. Pada tahun 2016. Akhirnya dibelilah sama bapak saya. Soalnya kan yang punya tanah juga sudah menawarkan, dan bapak saya sebenarnya sudah menolak, Mas, untuk membelinya. Kan bisa ditarik kesimpulan, kan bisa jadi orang itu yang membuat
tidak senang keluarga saya dengan keluarga saya itu adalah hal-hal itu mas, yang memicu. Intinya tidak senang kalau orang lain itu bisa sukses ataupun bahagia, intinya seperti itu mas. Nah, balik lagi kita pas waktu kakak saya masih kesurupan itu ya mas ya. Nah, ditanyain lagi itu malu halusnya itu, Lewi janjane ngopo toh kok senang manggon neng bocah iki ki? Ya aku intinya pengen bocah iki sengsara. Ben bocah iki loro terus sengsara. Terus ditanyain lagi sama orang tua itu tadi, orang pintar itu tadi. Lah ibu iki sampai gak ono apa kowe sing gawe? Iya, saben bengi kuwi tanah tak jeloki kon dhuwur. Intinya kayak ditindihin gitu loh mas. Jadi ini gue iki sesek, aku sing gawe mati iki yo, aku iki. Itu kan. Akhirnya diobatin, makhluk halus itu yang ada di dalam tubuh kakak saya itu diambil, masukkan ke botol, terus kakak saya sudah sadar, siuman kembali mas. Nah sehabis itu kan tetap berobat lagi, pindah ke rumah sakit kan mas, hanya diberi salep juga lagi sama obat lagi seperti itu. Selang 2 minggu kakak saya itu sembuh mas, total. Biasanya bersih, nggak ada bekasnya luka sama sekali mas. Nah kejadian itu terulang lagi mas, kakak saya sakit lagi setelah sembuh itu, ya kan, baru kemarin bulan September kemarin mengalami hal yang sama sakitnya. Terus saya menghubungi lagi orang pintar yang menyembuhkan kakak saya tadi, tapi dengan suatu hal yang tidak saya bisa jelaskan. Orang pintar itu tadi tidak mau membantu lagi mas, menolak ini mas, tidak berkenan. Ya seperti itu mas. Terus suami kakak saya itu mendapatkan informasi lah mas, kalau di daerah Bojonegoro itu juga ada orang pintar. Akhirnya dibawalah ke sana kakak saya itu. Sampai di rumahnya itu orang pintar itu sudah tua mas, mbah-mbah. Pas datang kakak saya itu langsung disambut sama mbah-mbah itu tadi. Anak apa toh nduk? Terus dijelaskan lah semua penyakitnya yang dialami oleh kakak saya itu. Sehabisnya dijelaskan, jajal rene nduk, saya lungguh kene sik, tak nunggu dhisik, di gelas aku arepan. Habis ngambil gelas itu tadi, tangan kakak saya itu disap oleh mbah-mbahnya itu tadi. Disap dan sehabis mbah tadi ambil gelas ya kan mas, tangan jari-jari tangan kakak saya itu dihisap mas sama mbah-mbahnya itu tadi, dan ternyata keluar bisa ular mas. Saya antara percaya dan tidak percaya di situ mas, tapi saya sudah pernah tahu bisa ular itu seperti apa. Terus intinya mbah-mbahnya itu cuma bilang gini, Nduk, saya ngati-ngati ya, soalnya kowe buka usaha, tinggo tak gawani kanggo pager omah, wes insya Allah ora bakal iso balik neh halangan kayak ngene iki. Gitu mas.
Udah itu kan pulang kan mas, pulang selang 1 hari mas, kakak saya itu sembuh total lagi, gitu mas ceritanya yang saya alami dan keluarga saya alami. Ya itu ya, emang semua hal yang itu ada di dunia ini emang adanya sebab akibat mas ya. Hukum itu pasti ada. Secara nggak langsung hukum itu apa yang kita perbuat ya kan pasti ada balasannya. Mungkin ada ya karena sakit hati, hanya karena sakit hati nggak bisa memiliki apa toh jenenge istilahnya Iri. Iya, iri karena nggak bisa memiliki harta dunia gitu. Kedonyan. Hanya cuma karena itu dia merasa sakit hati dan ingin membalaskan dendamnya dengan cara salah gitu. Iya, digawe sengsara. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu yang dihindari lah. Rasa iri, rasa dengki, rasa sakit hati, dendam yang pasti itu iri dan sakit hati. Waduh sama. Yang pasti yang jelas dan alhamdulillah tidak berkelanjutan sampai sekarang dan bisa masih diatasi ya mas. Alhamdulillahnya ya, semoga saja tidak terjadi lagi lah mas, dan jangan sampai terjadi ya. Itu contoh ya musrik mencelakai orang demi keinginannya dengan jalur secara spiritual itu mungkin udah pasti ada balasannya. ya semoga ya diampuni dosa-dosanya ya mas ya. Berarti segera tersadarkan sudah tersadarkan dan tidak membuat hal-hal seperti itu lagi. Ya terima kasih buat narasumber, sungguh cerita yang sangat banyak sekali hikmahnya yang bisa diambil, dan untuk kalian semua bisa mengambil hikmahnya. Yang jelek jangan ditiru, ambillah posisi positifnya. Dan buat teman-teman yang punya cerita pengalaman yang sekiranya horor, bisa narasumber kita pada hari ini bisa di-share kami lewat link yang ada di deskripsi. Kita juga bisa lewat akun media sosial @obarobor di Instagram dan Twitter. Ya. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih untuk narasumber dan terima kasih untuk para penonton. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah merangkum suatu ceritanya. Kami mohon maaf. Cukup sekian. Bila pengen itulah di like, komen, monggo, gitu. Bisa karepmu. Cukup sekian untuk hari ini. Lemah telus Gusti Allah sing bales, lemah garing Gusti Allah sing paring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Obrolan. obrolan.